Oke, saya ulangi ya. Jadi kita mengulang tentang materi perulangan ya. Jadi kalau Anda mendapatkan kasus seperti ini, segitiga bintang, maka Anda harus memperlakukan kasus ini sebagai bentuk dua dimensi. Ya, dua dimensi ini memiliki panjang dan lebar. Ini panjangnya P ya. Terus kemudian lebarnya. Nah, terus bagaimana prosesnya? Kalau ini ada panjang dan lebar, bentuknya dua dimensi, biasanya akan ada dua perulangan. Ya, jadi ini minimal ya, minimal dua perulangan. Biasanya loh ya, biasanya itu minimal bisa diselesaikan dengan dua perulangan. Belum share screen, Pak. Sorry. Belum. Udah ya. Jadi kalau permasalahannya seperti ini, berarti kita melakukannya dengan dua perulangan. Karena bentuknya dua dimensi. Ini minimal perulangannya biasanya rata-rata dua. Tapi bisa lebih, bisa kurang ya. Nah, terus kemudian cara menampilkan seperti ini bagaimana? Karena ada dua perulangan, berarti ada perulangannya ada dua ya. Ini for pertama dan for kedua. For luar atau perulangan luar itu disebut dengan outer loop. Terus ini inner loop. Gitu ya. Jadi ada outer loop dan inner loop. Nah, karena ini ada outer loop dan inner loop, berarti loop luar itu akan digunakan untuk panjangnya atau barisnya. Sedangkan loop dalam atau inner loop itu untuk lebarnya atau kolomnya. Gitu ya. Nah, cara programnya gimana? Programnya itu berjalan dalam dulu baru luar ya. Artinya untuk satu kali loop luar dia akan berjalan 1 sampai n loop dalam. Jadi untuk satu kali loop luar maka dia akan berjalan 1 sampai n loop dalam. Contoh ya. Misalnya pada saat baris pertama nih, ini baris pertama. Baris pertama berarti dia harus berjalan 1 sampai n loop dalam. Loop dalam itu bergerak ke kanan untuk kolomnya. Berarti di sini akan ada spasi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian ada bintangnya 1 terakhir. Ya kan? Berarti Anda harus menampilkan spasi sebanyak 5 kali. Terus kemudian bintangnya 1 terakhir. Ini juga baris kedua, spasinya sebanyak 4 kali, lalu kemudian bintangnya 2 kali. Nah, jadi loop dalam itu digunakan untuk menampilkan spasi dan bintang. Terus nanti kalau sudah selesai, enter itu tanda sudah selesai ya, ini enter kan berarti. Enter maka baris kedua. Nah, baris kedua itu berarti outer loop-nya jalan lagi. Oke, berarti kalau demikian maka programnya adalah seperti ini. Kita mulai n-nya berapa ya? Kita input n. Oke, sudah. Terus kemudian i itu adalah untuk baris ya tadi ya. Terus kemudian ini untuk kolom. Ini 2 ini untuk kolom nih. Ini untuk kolom. Ya. Nah, untuk baris itu bergerak dari 1 sampai n plus 1. N plus 1 misalnya 6. Kenapa harus plus 1? Ada yang tahu? Kenapa harus plus 1, teman-teman? Karena kalau nggak plus 1 sampai 5, Pak. Betul, karena di Python, khusus Python ya, maka itu bergeraknya sampai dengan nilai dikurangi 1 ya. Nilai dikurangi 1. Sehingga kalau Anda butuh 6 n-nya, berarti 6 plus 1 ya. Ini saya pakai tethering, jadi siapa tahu putus-putus ya maklum. Nah, ini pakai tethering. Jadi n plus 1 supaya sampai 6, maksudnya begitu ya. Ini kalau n-nya 6. Lalu kemudian spasi sama dengan n-1. Ini buat spasinya ya. Sebanyak apa spasinya? Kita lihat. Spasinya sebanyak apa? Kalau n-nya 6, berarti spasinya 5. Berarti n-1 kan ya. n-1, n-2, n-3, n-4. Nah ini 1, 2, 3, 4 ini apa? I ya.
1, 2, 3, 4 itu sama dengan I. Maka artinya Anda buat spasi sama dengan N min I. I itu kan jalan dari 1 sampai 6. Berarti N 6 dikurangi 1 sama dengan 5, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 6 dikurangi 3 sama dengan 3, dan seterusnya, itu spasinya. Lalu kemudian nampilin spasi. Cara nampilin spasi berarti 1 sampai spasi plus 1 ya. Berarti 1 sampai 5, 1 sampai 4, 1 sampai 3, 1 sampai 2, dan seterusnya. Terus cara nampilin spasi adalah ini ya. Terus jangan lupa jangan dienter dulu. Maka N sama dengan spasi juga ya. Ini artinya tidak dienter. Nah, kapan enternya? Enternya itu kalau sudah ke kanan habis. Jadi spasi, 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 spasi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus kemudian bintang kan. Terus habis itu enter. Jadi enternya di paling belakang. Nah, enternya tuh ini. Ini enter. Jadi setelah habis satu kolom ya, satu baris pertama lalu kolom terakhir, terus kemudian enter. Nah, ini baru ganti. 1, 2, 3, 4, bintangnya 2. Enter lagi gitu ya. Nah, terus kemudian untuk menampilkan bintang bagaimana? Bintang itu sebanyak I ya. I itu artinya gerak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti bintangnya itu 1 dalam hal ini. Maka tampilkan bintang sebanyak 1. Nah, kenapa kok harus 2 loop di sini? Ya, kenapa? Nah, kenapa harus 2 loop di sini? Karena kita mau menampilkan 2 hal, yaitu spasi dan bintang ya. Nggak bisa jadi 1 kan? Nah, tapi ada teknik lain sebenarnya. Dengan 1 looping juga bisa sebenarnya. Ada yang tahu tekniknya? Hanya dengan 1 looping kita bisa menampilkan ini? Ada yang pernah tahu atau sudah pernah mencoba? Jadi ini kan loopingnya 1, 2, 3 ya, bahkan 3 loop ya. Tapi ini ternyata bisa diselesaikan dengan 1 loop. Tapi khusus Python nih. Python tuh keren ya, karena bisa perkalian. Mari kita coba ya. Jadi pakai Python itu bisa dengan 1 loop. Misalnya N-nya sama dengan 6 aja dulu ya. Saya buat. For I sama dengan, For I in range 1, N plus 1 ya. Gitu ya. Dah. Terus kemudian for. Nah ini kan satu loop ya. Jadi print. Nah, kita mau menampilkan spasi. Spasi sebanyak berapa tadi? N min I ya. Berarti N min I dikali spasi. Nah, ini kita buat misalnya variabel spasi sama dengan spasi. Nah, gini. Bentar, ini kok ada tampil. Nah, ini N min I-nya dikalikan aja. Aduh, nutupi. Nah, ini dikalikan dengan spasi. Nah, ini untuk spasinya. Lalu untuk bintangnya itu kan berarti I kan? I dikalikan dengan bintang. Nah, kita buat bintang di sini. Bintang sama dengan, nah seperti ini. Seperti ini bisa nih. Ya, coba ya. Kita. Nah, jalannya. Ini keren memang. Memang Python ini memang khusus ya. Kalau di bahasa sih kita nggak bisa ya. Lihat. Jalan ya, sama ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Nih, 1 loop aja bisa. Tapi ini khusus Python. Karena ada operator kali nih. Jadi di Python kan kalau suatu angka dikalikan suatu karakter, dia menjadi loop ya. Jadi kayak dikalikan tuh nanti jadi nih, spasinya sebanyak ini. Spasinya sebanyak N min I kan ya tadi. Terus kemudian ini I-nya 1 kali bintang, bintangnya ini ya dikalikan. Tapi ingat ini tuh hanya bisa di Python nih. Di bahasa asing nggak bisa, nggak ada operator seperti ini. Nah, ini saya terinspirasi dari mana? Dari kelas pagi ya. Jadi kelas pagi tadi ada yang berhasil melakukan ini. Dan, Pak, saya bisa pakai 1 loop. Wah, ternyata keren. Oh iya ya, betul pakai perkalian. Jadi di kelas yang pagi tadi, grup B, itu ada yang bisa melakukan. Dan ternyata benar gitu, udah jalan. Padahal saya menggunakan slide ini kan panjang ya.
Kenapa kok bisa harus seperti ini? Karena saya inspirasinya dari bahasa asingnya. Bahasa asingnya ini lalu dikonversi menjadi Python, makanya hasilnya jadi seperti ini. Ternyata pakai Python sendiri sudah bisa. Gitu. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah yang lebih sulit, yaitu spasi, bintang, spasi. Nah, Anda bisa lihat di sini. Kalau tadi kan modelnya kayak gini ya, segitiganya ya. Modelnya kan seperti ini segitiganya. Jadi ini ada spasinya di sini. Nah, kalau ini berarti ada spasi, terus ini ada spasi lagi, ini ada spasi, ini ada spasi, 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 tapi makin mengecil spasinya. Ya enggak? Ini kan sebenarnya 2 dimensi kan ini kotak nih. Oke, kalau pakai cara manual, maksudnya pakai cara lama ya, maka yang perlu dibuat adalah barisnya oke, baris itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu oke nggak masalah. Terus ke kanannya, kolomnya ini adalah spasinya jumlahnya berapa, bintangnya berapa, spasinya jumlahnya berapa. Nah ternyata ini 2 kali lipat, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 itu dapat dari mana? 2 dikali 6 tambah 1, dikurangi 1 kan. 2 dikali 6, 12 kurangi 1. Berarti 2N min 1. 2N min 1 ini adalah maksimalnya. Jadi kalau Anda punya N-nya 9, berarti 9 kali 2 kurangi 1. Gitu ya. Oke, kita lihat rumusnya. Nah, ternyata kita butuh 5 plus 1 plus 5, 4 plus 3 plus 4, 3 plus 5 plus 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana membuat pola ini gitu ya? Bagaimana membuat pola ini? Pola ini bisa dibuat dengan cara loopingnya jadi banyak ya. Jadi kita butuh loop untuk apa? Loop untuk spasi pertama nih. Lalu loop untuk bintangnya sama loop untuk spasi kedua. Gitu ya. Itu kalau pakai cara yang manual, istilahnya pakai caranya bahasa C ya. Tapi ternyata di Python ya, ini kita nggak membutuhkan spasi bagian kedua ya. Spasi bagian kedua ini nggak perlu nih. Ini nggak perlu ada, ini nggak perlu di print istilah. Kita cukup sampai di sini udah oke. Ya, kita cukup sampai di sini. Nggak perlu pakai nampilin yang belakang lagi, ini nggak apa-apa. Nah, jadi saya buat ini tutup ya. Ini saya tutup. Ini ditutup. Nggak usah pakai ini nggak apa-apa. Jadi cukup sampai di sini saja. Pertama kita barisnya oke, nggak masalah. 1 sampai N plus 1 ya. Terus kemudian bintangnya itu artinya totalnya adalah 2 dikali I min 1. Berarti 2 dikali I min 1 itu kan sama saja dengan 2N plus min 1 ya. 2N min 1. Dah, terus kemudian itu panjangnya, ini panjangnya ya. Panjangnya itu maksimalnya 2N min 1. Terus kemudian bintangnya sendiri berarti kalau Anda lihat bintangnya ini kan pas baris pertama bintangnya 1. Pas baris kedua bintangnya 3. Pas baris ketiga bintangnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Nah jadi pakai rumus apa? Pakai rumus 2 dikali I min 1. 2 dikali I min 1 itu bintangnya. Habis itu spasinya. Spasinya dihitung dari panjang dikurangi bintang dibagi 2. Itu bisa ya. Atau bisa pakai spasi sama dengan N-1. Nih. Ini juga bisa. Spasi sama dengan N-1. Buktinya mana? Nah ini. Spasinya kan sebanyak N-1. Coba kita lihat rumusnya. Pada saat I-nya 1, maka spasinya 5. Pada saat I-nya 2, spasinya 4. Berarti N-1 kan? N-1 nih. N-2 ya. N-3, N-4, dan seterusnya. Berarti kita bisa pakai N-I sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai hitungan rumus ini. Ya. Spasi ini dibagi 2 itu nggak harus. Anda bisa pakai N-I. Ini saya tutup ya sengaja. Terus kemudian ngeprint spasinya, terus kemudian ngeprint bintangnya. Selesai. Dan ternyata tidak perlu ngeprint spasi setelahnya. Jadi spasinya nggak usah, nggak apa-apa. Berarti cukup sampai di sini aja ngeprintnya. Kok bisa? Ya karena ini begitu selesai kan sampai di sini ya. Enter, berarti ke bawah. Terus sampai di sini enter, kan nggak masalah. Sampai di sini enter, ya kan? Berarti spasi belakangnya nggak usah. Karena sudah langsung enter, kan nggak kelihatan bedanya. Ini kan enter, 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 enter. Jadi artinya sebenarnya
Nggak kelihatan ini, spasi di belakang ini nggak penting. Gitu. Nggak harus dibuat kotak ya. Nah, bahkan dengan menggunakan yang satu loop juga bisa ternyata dengan Python ya. Nih, pakai satu looping. Jadi Anda melakukan inputnya N, B-nya spasinya, C-nya bintangnya. Terus kemudian Anda jalankan, A-nya itu untuk barisnya, lalu kemudian spasinya sama dengan A min I. Ya. A min I berarti spasinya itu adalah sejumlah A dikurangi I. Terus dihitung spasi dikali B, spasi dikalikan B itu, jumlah spasi dikalikan B, koma itu berarti sebelahnya ya, 2 dikali I min 1 dikali C. Nah itu nanti langsung buat bintangnya. Jadi ini bintangnya ya. Ini bintang, ini spasinya. Cukup satu looping bisa. Itu Python ya. Kalau nggak Python nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi memang ada gunanya juga bahasa pemrograman. Ada kekhususan di dalam suatu bahasa pemrograman. Tapi ingat Anda belum tentu menghadapi kasus ini menggunakan Python. Misalnya di tempat kerja misalnya. Anda kan nggak harus pakai Python. Nanti kalau di kerjaan misalnya pakainya Java gimana? Misalnya di kerjaan pakainya C gimana? Atau pakai Visual Basic atau pakai JavaScript kan? Jadi artinya Anda tidak tidak saya ajarkan untuk belajar tool gitu ya. Jadi ini kebetulan di Python ada cara khususnya. Tapi cara secara umum Anda pakai cara spasinya di print dulu, bintangnya di print, lalu spasi belakangnya di print. Itu paling aman, bisa dibilang begitu. Tapi kalau ternyata spasi paling belakang nggak usah di print juga nggak apa-apa ternyata kan. Ini jadi nggak usah juga nggak apa-apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Sudah? Nggak ada pertanyaan? Ada nggak? Nggak ada ya. Saya lanjutkan berarti ke materi hari ini ya. Materi hari ini saya akan lanjutkan dengan materi yang sebenarnya hari ini. Materi hari ini adalah fungsi rekursif ya. Anda sudah pernah belajar fungsi rekursif di praktikum atau belum? Halo? Di praktikum ada yang sudah masuk sini atau belum ya? Sudah belum? Deon? Sudah belajar ini di praktikum belum? Halo? Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak. Oke, sudah belajar fungsi rekursif di praktikum belum? Di praktikum materinya udah sampai sini belum? Saya mau tanya kan saya nggak ngajar praktikum. Halo? Belum Pak kayaknya. Belum ya? Oke, berarti kalau belum kan berarti ini materi pertama kali kan? Ya, oke, saya akan lanjutkan. Fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif? Anda udah belajar fungsi kan ya? Cara untuk membuat fungsi adalah di Python pakainya def ya. Kalau di C pakainya void kan ya. Pakai void atau non void. Nah, fungsi rekursif ini fungsi yang spesial ya. Fungsi rekursif merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kalau biasanya fungsi itu kan seperti ini. Ini ada main ya. Lalu kemudian di main itu ada fungsi A ya. Berarti main manggil fungsi A. Setelah main manggil fungsi A, terus kemudian selesai. Ada juga main manggil fungsi A, lalu kemudian fungsi A manggil fungsi B, selesai. Ini yang kedua. Yang terakhir, fungsi A dipanggil dari main, lalu fungsi A manggil lagi dirinya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan rekursif. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Apakah mungkin? Mungkin. Mari kita lihat nanti. Nah, tujuan fungsi rekursif apa? Yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan besar atau kompleks menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Terus yang kedua, ya, yang kedua adalah
untuk menyelesaikan masalah struktural. Nah, ini biasanya berhubungan dengan pengolahan data, ya, terutama berhubungan dengan struktur data tree. Nah, kita tidak akan membahas yang struktural. Kita lebih membahas yang generatif, ya. Nah, yang generatif ini kita bahas di Alpro, sedangkan yang struktural akan dibahas di struktur data. Jadi, untuk yang struktural ini kita tidak bahas, tapi hanya dikasih contoh saja nanti. Tapi maksudnya secara programming tidak kita bahas. Yang kita bahas yang generatif, untuk menyelesaikan masalah-masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, ini adalah contoh fungsi rekursif dengan menggunakan bahasa C dan Python, ya. Ini pakai bahasa C, ini pakai Python. Lihat bedanya. Kita punya fungsi namanya secret. Oke. Nah, terus kemudian di bahasa C ada dua macam ya fungsi, ya. Fungsi void dan fungsi non void. Fungsi void ini contohnya. Void, nama fungsinya secret, lalu kemudian dipanggil lagi. Jadi secret itu dipanggil lagi. Jadi dirinya sendiri, dia memanggil dirinya sendiri, namanya fungsi rekursif. Lalu kemudian ada juga yang def secret. Ini berarti Python kan? Nah, di dalam def secret dia panggil dirinya sendiri. Anda bisa lihat. Kira-kira kalau fungsi seperti ini, apa yang terjadi ya teman-teman? Ada yang bisa bercerita ke saya? Fungsi seperti ini kalau dipanggil, dijalankan, kira-kira apa yang terjadi? Gian Nathan? Gian Nathan? Ya, Pak. Ya, kira-kira apa yang terjadi kalau fungsi ini dipanggil? Pakai Python aja boleh. Ini kalau ada fungsi kayak gini, terus di run gitu, terus kira-kira apa yang terjadi? Programnya jadi seperti apa, atau keluarnya apa, atau bagaimana? Menurut kamu aja dulu. Walaupun salah nggak apa-apa ya, kita ini kan diskusi. Menurut Anda, seperti apa yang terjadi? Kalau ada Mungkin fungsi, ya, seperti looping di dalamnya gitu. fungsi gitu sih, Pak. Oke, looping di dalam fungsi itu ya. Benar Iya. ya, maksudnya sudah ke arah yang benar. Lalu kira-kira kalau saya pancing lagi, saya tanya lagi. Itu betul, ada looping di dalam fungsi itu. Lalu kira-kira loopingnya berhenti nggak? Gian, menurut kamu loopingnya berhenti nggak? Kalau programnya seperti itu loh ya. Ini khusus di program ini aja. Mungkin Jadi ada kondisi yang menentukan itu akan berhenti, Pak. oh, berarti menurut kamu ada kemungkinan berhenti gitu ya? Ada kemungkinan Ya. untuk ada kondisi yang memungkinkan dia berhenti. Oke, mari kita lihat sekarang. Pertama, jadi jawabannya Gian bilang bahwa ini ada looping. Betul. Mengapa kok ada looping? Karena dirinya dipanggil lagi. Memanggil dirinya sendiri, manggil dirinya sendiri. Berarti akan terjadi loop kan? Terjadi perputaran di situ. Karena memanggil dirinya sendiri. Itu betul nomor satu. Nomor dua, apakah ada kemungkinan berhenti? Jawaban Gian tadi adalah, oh katanya ada kemungkinan berhenti. Tapi kalau berdasarkan program ini, kalau saya lihat ya, sorry. Kalau berdasarkan program ini, nih, ini tidak ada kemungkinan berhenti. Kenapa? Karena tidak ada, mana programnya itu nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada coding apapun, dia cuma manggil dirinya sendiri. Berarti kan artinya tidak ada kemungkinan berhenti. Jadi untuk kode ini itu tidak ada kemungkinan berhenti. Gitu ya. Mari kita kalau dikodingkan gimana? Kalau dikodingkan, mari kita lihat. Nah, kalau dikodingkan seperti ini. Kita buat fungsi ya, def. Coba misalnya. Kita namai coba. Oke, terus coba dipanggil. Dah. Terus yang kedua def coba 2. Terus return coba 2. Oke, seperti ini. Terus kemudian di main, ini mainnya. Panggil coba. Lalu yang di sini print coba 2. Lihat bedanya ya. Bedanya apa? Bedanya adalah yang pertama ini adalah fungsi void.
Ya, fungsi void. Kenapa? Karena tidak return. Yang kedua ini adalah fungsi non void karena ada return-nya. Oke. Mengembalikan sesuatu kan. Nah, kemudian di main saya panggil coba. Ya cuma seperti ini. Terus kemudian di main saya panggil coba 2. Kenapa yang coba 2 ada print-nya? Karena dia ada nilainya. Maka dia bisa ditampilkan. Ya, jadi ini sama-sama rekursif ya. Ini dua-duanya rekursif. Ini kalau dijalankan kira-kira apa yang terjadi? Ini saya tutup dulu ya. Ini saya tutup dulu. Saya jalanin yang coba dulu ya. Ini saya run. Lihat, yang terjadi adalah coba nih, langsung error. Recursion error, maximum recursion depth exit. Berarti artinya apa? Dia muter terus tidak terhingga dan akhirnya maksimum recursion depth exit. Berarti melebihi batas gitu kan ya. Melebihi batas rekursifnya. Artinya ini hang. Jadi pemanggilan program di baris ke-8 ini menyebabkan programnya hang sampai akhirnya di-terminate ya. 996 kali katanya. Sudah dijalankan 996 kali. Oke. Percaya aja ya, kita kan nggak bisa tahu kan. Oke, terus kemudian yang kedua. Yang ini saya tutup. Saya jalankan. Sama ya. Ternyata sama, maksimum recursion depth exit 996 kali. Kenapa dua-duanya error? Karena tidak ada berhentinya. Kapan berhentinya? Dipanggil dirinya sendiri, tapi tidak pernah berhenti. Makanya dia hang. Oke ya. Sekarang bandingkan dengan program non-rekursif. Ya, program fungsi yang non-rekursif ya. Kita lihat bedanya. Ini kita buat satu lagi. Dev satu lagi ya. Dev, ini yang tidak rekursif ya. Berarti coba 3 ya. Oke, misalnya ini print hi misalnya. Dah. Ini fungsi yang non rekursif kan? Terus saya jalankan. Coba 3. Saya jalankan hasilnya ya cuman hi. Tuh, tampil ya, hi. Nah, apa yang terjadi di dalam memori ketika coba 3 itu dibuat, dijalankan? Dia akan muncul sebuah blok di dalam memori ya untuk menyimpan memorinya coba 3. Nah, ternyata memorinya coba 3 itu sudah selesai. Artinya ketika fungsi ini sudah selesai dijalankan ya, coba 3 sudah selesai dijalankan, kan sudah selesai. Hilang di memori. Berarti ini ikut hilang. Jadi programnya, stack-nya, memori yang dipakai itu habis atau dihapus ya, bisa dibilang. Tapi kalau yang coba dan coba 2 ya, itu dipanggil, ya ini coba contohnya ya, dipanggil, masuk ke sini kan, terus dia ternyata masuk lagi ke dalamnya, manggil dirinya sendiri. Berarti blok memorinya dikeluarkan di memori ya, terus kemudian dipanggil lagi, berarti ada blok baru lagi. Ternyata dipanggil lagi, dia akan blok baru lagi, dipanggil lagi, blok baru lagi, sampai kapan? Nggak tahu. Tidak terhingga. Sehingga akhirnya dihentikan oleh Python. Karena crash kan, bisa dibilang memorinya penuh. Demikian juga dengan coba 2. Sama-sama crash. Sehingga fungsi rekursif bisa berbahaya kalau tidak pernah berhenti. Ada pertanyaan atau ada tanggapan tentang ini? Fungsi yang tidak pernah berhenti. Coba 3 ini baik-baik saja ya. Tapi coba 2 dan coba ini berbahaya. Karena dia rekursif ke dirinya sendiri, tapi tidak pernah berakhir. Nah, itu yang menyebabkan hang. Kalau mau bertanya langsung ya. Nah, ini adalah contoh gambar rekursif. Anda lihat sampai kapan rekursifnya? Nggak tahu. Ini kalau mau ditelusur sampai dalam, dia akan terus seperti itu. Ini juga sama. Ya, ini juga rekursif. Kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Ini juga sama, rekursif. Ini juga sama, rekursif. Ya. Artinya rekursif itu berbahaya kalau tidak pernah berakhir. Karena salah satu kriteria programming adalah harus bisa dimatikan, harus bisa di-terminate. Program harus selesai. Nah, kalau seperti ini berarti program tidak pernah berakhir.
atau tidak selesai. Biasanya oleh compiler, oleh programming language ya, itu akan dihentikan paksa. Contohnya Python tadi, langsung crash, dihentikan paksa. Tapi ada juga program yang tidak bisa menghentikan paksa dan akhirnya menjadi hang beneran. Ya. Komputernya bahkan bisa hang. Nah, ini juga rekursif, dia muter terus ya. Di dalam rekursif terdapat terdapat cycle ya, terdapat putaran atau lingkaran yang tidak pernah berakhir. Itu yang harus dihentikan. Nah, berarti fungsi rekursif jelek atau gimana? Fungsi rekursif baik-baik saja, asal bisa berhenti. Jadi harus ada kriteria atau harus ada cara untuk menghentikan fungsi rekursif. Ya, dia boleh manggil dirinya sendiri, tapi harus bisa berhenti. Gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Anda pernah nonton film Inception? Mungkin ada yang sudah pernah, ini film lama ya. Film yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio. Ini adalah film yang bercerita tentang mimpi. Tapi mimpinya ini si tokoh ini bisa memanfaatkan mimpi untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi ketika dia tidur, dia bisa bermimpi misalnya untuk menculik orang, membunuh orang, atau untuk mempengaruhi orang atau apa di dalam mimpinya. Jadi dia kayak bisa berpindah ke mimpi orang gitu ya, bisa berpindah-pindah dan sebagainya. Namanya cerita khayal ya, tapi bukan itu yang saya inginkan. Bahwa di dalam mimpi ya orang ini, si Leonardo DiCaprio ini, dia bisa mimpi pertama level 1 namanya level reality. Artinya dia bangun. Lalu kemudian ketika dia tidur, dia masuk ke level kedua. Lalu kemudian di level kedua dia seolah-olah kan namanya orang mimpi kan seolah-olah kita melakukan sesuatu ya. Nah di dalam mimpi kita bisa tidur lagi. Lalu kemudian di dalam tidurnya dia mimpi lagi. Nah itu level 3. Demikian juga sampai level 4 dan seterusnya. Dan ternyata di dalam cerita ini, Inception ini, kalau kita mimpi terus masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dalam, mimpi begitu, ada batasnya itu namanya limbo, yaitu level 5. Level 5 ini artinya kalau Anda masuk sampai ke level 5, Anda di dalam cerita itu tidak bisa keluar lagi. Tidak bisa bangun istilahnya. Nah, demikian juga rekursif. Yang tadi saya tunjukkan tadi, ketika programnya hang, crash, itu karena apa? Dia masuk memanggil dirinya sendiri tidak pernah berakhir. Masuk ke limbo seolah-olah begitu. Dan akhirnya hang, crash. Gitu. Nah, di cerita ini juga sama. Jadi kalau sampai terjebak di limbo, dia tidak akan pernah bisa kembali. Kalau Anda pernah nonton Ant-Man misalnya ya, dia kan harusnya bisa mengecil ya. Ant-Man itu bisa mengecil sampai seukuran lebih kecil dari atom gitu katanya. Kalau sudah lebih kecil dari atom, maka sudah tidak bisa kembali lagi. Tapi kebetulan ternyata Ant-Man berhasil. Nah ya mirip-mirip lah seperti itu. Jadi kita masuk lagi ke dalam yang sampai paling dalam dan akhirnya tidak selamat gitu ya bisa dibilang. Nah, jadi hati-hati dengan fungsi rekursif. Berarti fungsi ini oke-oke saja, tapi harus bisa berhenti. Nah, kriterianya apa untuk bisa menghentikan fungsi rekursif? Ya, ini saya lewati. Ini juga ya. Tidak semua masalah bisa diselesaikan secara rekursif ya, teman-teman. Tidak semua masalah bisa diselesaikan secara rekursif. Jadi ada kasus-kasus yang diselesaikan dengan rekursif lebih gampang, ada kasus-kasus yang memang tidak bisa diselesaikan dengan rekursif. Pakai fungsi biasa, oke. Lalu kemudian fungsi rekursif biasanya lebih lambat. Jadi fungsi rekursif biasanya lambat. Ya. Kenapa? Karena dia memakan memori lebih besar. Anda tadi perhatikan ketika manggil coba, terus dia menciptakan kotak memori baru. Ketika coba itu dipanggil lagi ke dalam dirinya, maka dia menciptakan kotak memori baru. Terus dia manggil lagi ke dalam dirinya, menciptakan kotak memori baru. Bisa dibilang kalau misalnya ini contoh ya, saya ilustrasikan. Ini coba, manggil coba lagi, maka dia kotak memori lagi nih. Masuk lagi ke coba, manggil lagi, gitu terus ya. Itu istilahnya seolah-olah memorinya penuh gitu. Tidak pernah bisa dihapus dari memori. Kenapa? Karena belum pernah selesai. Dia akan terus masuk ke dalam. Sehingga lambat. Ya, bisa dibilang begitu. Nah, fungsi rekursif harus memiliki titik berhenti. Titik berhenti itu artinya harus dihentikan. Jangan sampai masuk terus. Nah, titik berhenti disebut dengan base case. Jadi kasus terkecil itu namanya base case. Kita harus bisa menemukan kasus terkecil dari fungsi rekursif. Jumlah maksimal tingkat rekursif bergantung sekali pada apa?
pada sistem operasi dan pada bahasa pemrograman. Contoh tadi Python ya. Python saya coba run kan, terus hang toh. Hangnya itu sampai berapa? Katanya 996 kali dipanggil. Bahasa C mungkin akan berbeda. Mari kita lihat ini contohnya ya untuk bisa menampilkan fungsi rekursif ya. Ini contohnya. Saya akan copy paste ya. Ini di bahasa C ya. Ini fungsi rekursifnya saya kasih nama rekursif. Lalu kemudian saya panggil rekursif 1. Lihat ya, rekursif 1. Terus di fungsi rekursif ini, 1 kan masuk ke sini ya. 1 kan masuk ke sini. Terus ditampilkan. Nomornya berapa? 1 gitu ya. Lalu kemudian dipanggil rekursif nomor plus 1. Berarti 1 plus 1 berapa? 2. 2 ya. Terus habis 2 dia naik lagi ke sini. Nomornya 2. Terus ditampilkan 2. Terus ini 3 ya. Naik lagi. Berarti kalau 3 ditambah berarti 3 ditampilkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tidak pernah berakhir. Oke, coba kita jalankan ya. Ini berhentinya sampai kapan? Ini hang jelas ya, karena tidak ada kemungkinan berhenti. Lihat, 1000, 2000 terus ya. Ini bertambah terus dia. Nggak bakalan berkurang. Dia nggak pernah berhenti soal. Ini 80 terus 100. Berapa nih? Berhenti di 43178. Berarti berhenti di 43.178. Ya, jadi berhentinya di situ. Kebetulan aja mungkin, ya. Ini apa? Jadi kebetulan aja berhentinya di situ. Nah, kalau Anda lihat di slide, ada beberapa berhentinya beda-beda ya. Nah, ini ada yang sampai 130.166. Terus habis itu downsend ya. Hang gitu ya. Terus ada juga yang berhentinya 130, 190. Nah, ini pakai CMD ya. Nah, beda-beda ya berarti ya. Terus kemudian ada yang pakai ini apa? Ubuntu ya. Pakai Ubuntu 327.335. Pakai Ubuntu 327.335. Nah, Anda bisa lihat beda-beda kan? Berarti tergantung pada sistem operasi dan bahasa pemrograman yang digunakan. Tapi intinya hang. Karena dia tidak pernah berakhir. Dia nambah terus tapi tidak pernah stop. Gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, rekursif juga bisa digunakan di dalam studi kasus seperti struktural. Bentuk struktural ini contohnya adalah pada looping, misalnya Anda mencari file pada Explorer atau Windows Explorer. Kalau Anda mencari misalnya di Windows Explorer, mulai dari drive C. Drive C itu kan berarti root ya. Drive C itu kan berarti root atau paling atas kan. Anda nyari, nah caranya gimana nyari? Nyari itu kan berarti ke folder-folder di dalamnya ya. Nah, berarti folder pertama dia telusuri, ada enggak. Nanti di dalam folder itu ternyata ada folder lagi, maka dia masuk lagi ke dalam otomatis ya. Jadi pencariannya itu dia kalau nemu folder, dia akan masuk ke folder itu dan nyari di dalamnya. Kalau dia ketemu folder itu, dia akan masuk ke folder itu dan nyari di dalamnya. Itu terjadi secara otomatis karena rekursif. Rekursif itu kan berarti bergeraknya otomatis ya, bisa dibilang begitu. Dia masuk ke dalam, dia mengulangi pekerjaan, mengulangi pekerjaan sampai tidak terhingga. Tapi tetap harus berhenti. Nah, berhentinya kapan? Ya berhentinya kalau misalnya sudah tidak ada lagi folder di bawahnya. Jadi artinya dia itu sudah paling akhir. Jadi foldernya itu sudah mentok istilahnya. Sudah tidak ada lagi folder di dalamnya. Sudah paling bawah. Nah, kalau sudah ada foldernya itu sudah paling bawah, mungkin dia harus stop. Nah, stop terus nanti kalau sudah stop terus gimana? Maka dia akan naik ke folder di atasnya. Jadi contoh misalnya, ini pertama kali kan dari sini ya, dia masuk ke sini. Oh, ini nggak ada folder lagi. Dia nyari dulu, nggak ketemu. Ya udah, dia akan naik lagi ke sini, lalu ke bawah lagi. Dia naik sini cari, nggak ada folder lagi, naik lagi ke atas, lalu dia naik ke bawah lagi. Gitu terus. Nah, kalau yang ini, dia sampai sini, dia masuk dulu ke ENUS, habis nggak ada lagi, dia naik lagi ke atas sini. Oh, ternyata sudah tidak ada lagi selain ENUS. Ya udah, dia naik lagi ke sini, terus dia masuk ke cat root. Habis cat root dia naik 1, 2 ya.
terus naik lagi ke atas, baru dia nanti ke cat root 2. Gitu terus. Itu strukturnya. Nah, pekerjaan seperti itu kalau nggak pakai rekursif malah sulit. Ya nggak? Kalau nggak pakai rekursif malah sulit. Karena looping itu kan biasanya ada di paling luar ya. Dia tidak bisa masuk-masuk ke dalamnya. Jadi dengan menggunakan rekursif untuk struktural ini jadi lebih gampang. Yang penting ingat fungsi rekursif bisa bergerak sendiri, bisa masuk sendiri, tapi harus berhenti. Itu yang nanti kita pelajari bagaimana menghentikannya. Oke, ini juga ya. Jadi kalau Anda mau mencari misalnya mencari angka 39 bagaimana? Ada nggak sih? Maka kita mulai dari 45. Lalu kemudian 45 ini untuk pencarian ya, berarti 39 itu lebih kecil apa lebih besar dari 45? Oh, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti telusurinya ke kiri, jangan ke kanan. Ya, karena dia sudah binary tree ya. Binary tree berarti sudah seimbang dan urutannya juga sudah benar. Nah, terus kemudian dia masuk dia ke node berikutnya kan, ke node 33. Nah, di node 33 dia melakukan pekerjaan yang sama, pencarian. Dia harus ngecek apakah 33 lebih kecil daripada 39? Oh iya, kalau lebih kecil berarti dia ke kanan. Oke, dia pindah sekarang. Nah, ternyata dia baca nodenya 39 bukan? Ya, berarti ketemu. Ini contohnya. Gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk penelusuran dan ini digunakan juga di dalam folder ya, pencarian folder. Jadi dia nyari dulu dari atas, masuk ke dalam, dicek lagi sampai ketemu. Kalau sudah ketemu ya sudah stop. Nah, bagaimana menghentikan rekursif? Cara menghentikan fungsi itu adalah dengan menggunakan if. Jadi cara Anda untuk menghentikan fungsi untuk suatu kondisi tertentu adalah dengan if. Jadi jika misalnya sudah ketemu maka stop. Jika dia tidak ketemu tapi sudah paling bawah maka stop dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah cara yang paling ampuh untuk menghentikan fungsi rekursif. Nah, sekarang kita masuk lagi ke fungsi rekursif. Fungsi rekursif terdiri dari dua hal utama, yaitu base case dan recursive case. Base case adalah titik paling kecil di mana masalah itu sudah paling kecil, sudah tidak bisa diuraikan lagi, sudah tidak bisa ditelusur lagi, sudah mentok istilahnya, sehingga berhenti. Contohnya dalam hal ini adalah base case itu misalnya adalah kalau angkanya sudah 1 misalnya, kalau angkanya sudah 0 misalnya, atau kalau foldernya sudah paling bawah, sudah tidak ada folder lagi, sudah tidak ada file lagi, jadi sudah habis. Nah itu contohnya base case. Lalu recursive case adalah bagian yang masih bisa dipecah, yang masih bisa ditelusur, yang masih bisa di-split, yang masih bisa dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil, itu namanya recursive case. Berarti di dalam fungsi rekursif terdapat dua hal, base case dan recursive case. Base case itu biasanya adalah yang paling kecil, misalnya jika angkanya 1, jika angkanya 0, jika sudah habis, dan seterusnya. Intinya supaya kondisinya berhenti. Ya. Kalau di fungsi yang sebelumnya tadi, di fungsi-fungsi yang kita buat sebelumnya, itu sudah betul fungsinya, rekursifnya juga sudah betul, tapi yang salah adalah tidak ada base case-nya. Ya, jadi karena tidak ada base case-nya, maka menyebabkan programnya tidak pernah berakhir. Nah, contoh kasus yang termasuk dalam kasus yang bisa diselesaikan dengan menggunakan rekursif adalah kasus Fibonacci. Bilangan Fibonacci atau deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah deret yang terdiri dari bilangan berjejer, tapi terdiri dari penjumlahan dua buah bilangan sebelumnya. Kita mulai dari 0, 1. 1 tambah 0 berapa? 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 2 tambah 3 berapa? 5. 8, 13, dan seterusnya. Nah ini deret Fibonacci. Nah kasus penyelesaiannya bagaimana? Kalau Anda secara programming biasa tanpa rekursif berarti Anda harus menjumlahkan dua buah bilangan ini. Ya, dua buah bilangan ini A tambah B. Lalu menjadi C ya, benar nggak? Ini kan C-nya 1 nih. Lalu kalau sudah ketemu 3, ini kalau sudah ketemu 3, maka geser. Ini A, ini B,
ini C. Kalau sudah ketemu lagi berarti nanti geser lagi ya. A, ini B, ini C. Dan seterusnya. Itu adalah ketika Anda tidak menggunakan rekursif. Kalau pakai rekursif bagaimana? Kita tidak lagi looping, tapi kita menentukan base case-nya apa dan recursive case-nya apa. Base case adalah kondisi berhenti ya, kondisi berhenti, kondisi paling kecil. Jadi kalau ditanya Fibonacci ke N, ya yang paling kecil tuh Fibonacci berapa? Fibonacci 0. Fibonacci 0 itu kalau N-nya 0 ya. Jadi kalau N-nya sama dengan 0, berarti kalau Fibonacci-nya itu 0, maka hasilnya kembaliannya adalah 0. Kalau Fibonacci-nya itu 1, maka kembaliannya adalah 1. Jadi Fibonacci 0 itu adalah 0, Fibonacci 1 itu adalah 1 ya. Fibonacci 2 gimana? Fibonacci 2 adalah berasal dari penjumlahan dari Fibonacci 0 tambah Fibonacci 1. Maka ini rumusnya. Jadi jika N-nya itu 0, maka jika N-nya itu 0, maka hasilnya 0. Jika N-nya itu 1, maka hasilnya 1. Terus jika N-nya itu lebih besar sama dengan 2, jadi selain 0 dan 1 ya, lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan 2, maka Fibonacci berasal dari Fibonacci N-1 ditambah Fibonacci N-2. Jadi Fibonacci sebelumnya, bilangan sebelumnya, ditambah dengan Fibonacci 2 bilangan sebelumnya. Jadi kalau di sini 0, 1, 2, 0, 1, 1, berarti Fibonacci yang ke, ini 0, ini 1, ini 2 ya. Fibonacci yang kedua ini berasal dari penjumlahan Fibonacci 0 tambah Fibonacci 1, betul ya? Berarti Fibonacci N-2, Fibonacci N-1. Gitu ya. Jadi penjumlahan 2 buah bilangan sebelumnya. Nah, bagaimana programnya? Nanti kita bahas. Ya. Ada pertanyaan dulu tentang kasus Fibonacci? Tentang rekursif? Bisa ya? Atau mau bertanya? Gimana? Masih aman, Pak. Masih Bisa. aman ya? Oke. Kita lanjutkan. Kelas ini tuh aneh ya. Kelas ini 30 orang tapi kalau kuliah itu cuma 21, 22 ya. Saya nggak tahu teman-teman kalian menghilang kemana. Berarti 10 orang tuh hilang ya tiap hari ya. Tiap minggu ya. Nah ini kan eman-eman sekali. Berarti 10 orang bakal nggak lulus gitu ya. Bisa dibilang kelas ini sudah 10 nih yang bakal nggak lulus kemungkinan besar. Rata-ratanya loh. Karena selalu range-nya antara 20, 21, 22 ya. Sekitaran segitu ya. Nah ini yang saya nggak tahu ya. Kok bisa begitu. Nah, sekarang kita masuk contoh kasus yang sederhana dulu, yaitu kasus faktorial. Pernah tahu ya, faktorial adalah bilangan yang berasal dari perkalian bilangan-bilangan itu. Misalnya, faktorial 5 adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau dibalik juga boleh ya, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Mengapa boleh dibolak-balik? Karena itu perkalian, nggak masalah. Tapi kalau pengurangan nggak boleh ya teman-teman. Penjumlahan boleh dibolak-balik. Nah, sekarang kita lihat. Kalau 5 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 4 faktorial berapa? 4 faktorial juga 1 kali 2 kali 3 kali 4. Dan ternyata 5 faktorial itu berasal dari 5 dikali 4 faktorial. Anda perhatikan. 5 faktorial itu sama saja dengan 5 dikali 4 faktorial. Artinya ada unsur rekursif nggak di sini? Yang dihitung kembali, yang dihitung ulang, yang sama. Berarti kan fungsi rekursif nih. Kenapa? Karena 4 faktorial itu kan rekursifnya dirinya sendiri berarti. 5 faktorial adalah 5 dikali 4 faktorial. Berarti kalau 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 faktorial. N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial. Betul nggak? Berarti ada rekursifnya dong di sini. N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial. Berarti faktorialnya dipanggil ulang gitu kan.
Nah, ini berarti suatu kasus yang bisa dihitung secara rekursif. Oke. Nah, nih ya. Jadi 5 faktorial adalah 5 dikali 4 faktorial. Lalu 4 faktorial dihitung lagi. 3 faktorial dihitung lagi. 2 faktorial dihitung lagi. 1 faktorial dihitung lagi. Pertanyaannya adalah berhentinya kapan? Berhentinya kalau 1 faktorial. Karena 1 faktorial adalah 1. Ada lagi nggak berhentinya selain 1? Bisa juga 0. 0 faktorial berapa? 0 faktorial adalah 1 juga. Ya, jadi 0 faktorial maupun 1 faktorial itu berhentinya. Jadi titik yang paling kecil, masalah yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Negatif nggak bisa ya di faktorial. Gitu teman-teman. Oke, nah berdasarkan hal tersebut maka ini adalah program faktorial untuk iteratif. Ya, program faktorial untuk iteratif. Jadi ini yang iteratif itu artinya tidak menggunakan rekursif. Kalau iteratif gimana? Anda buat faktorial sama dengan 1. Lalu kemudian faktorial sama dengan I dikali faktorial. Iya nggak? Benar nggak? Tapi looping 1 sampai N. Nah, jadi kalau pertama ini misalnya ya, misalnya contohnya 5 faktorial. 5 faktorial kan berarti faktorialnya pertama 1, berarti 1 dikali faktorialnya pertama 1 berarti 1 dikali 1 ya. Terus kemudian 1 dikali 2. Ya betul. Terus kemudian ini awalnya kali 2, terus berarti ini 2 dikali 3. Terus kemudian 6 dikali 4. Terus 24 dikali 5. Sama dengan 120. Jadi faktorial 5 adalah 120. Jadi kita perkalian tapi menggunakan perkalian sigma. Anda harus mendefinisikan dulu inisialisasinya faktorial sama dengan 1. Kenapa kok faktorial sama dengan 1? Karena mau dikalikan ya. Kalau mau dikalikan sama dengan 0 nanti 0 terus. Jadi Anda harus buat inisialisasinya adalah 1. Jadi ini jalan ya. Dari 1 sampai N, ya kan? Dari 1 sampai N plus 1 berarti 1 dikali 1, 1 dikali 2. Ini kan 1 kali 1 kan hasilnya 1 ya. 1 dikali 2. Terus 1 kali 2 sama dengan 2. 2 dikali 3. Terus kemudian 2 dikali 3 kan 6. 6 kali 4. Terus kemudian 24 dikali 5 sama dengan 120. Jadi ketika ditampilin hasilnya adalah 120. Dengan menggunakan program iteratif kita lebih gampang, lebih jelas. Karena perulangannya jelas, ada perulangan di situ dan ada perkalian. Makanya jalan. Ya, makanya bisa jalan, makanya bisa keluar gitu. Mari kita lihat sekarang codingnya. Kita buat def faktorial ya. Ini n. Oke, terus kita buat for i sama dengan i in range 1, n plus 1 faktorial sama dengan 1 ya. Terus di sini faktorial sama dengan i faktorial dikali i. Terus return faktorial. Nah, kalau Anda tampilin ini mainnya, maka print faktorial 5. Oke, kita jalankan. Hasilnya 120 ya. Ini ya 120. Kita jalankan. Ini faktorial iteratif ya. Nah, sekarang yang rekursif gimana? Lihat rumusnya faktorial rekursif ya. Faktorial rekursif n. Sama ya. Nah, kita harus tahu rumusnya faktorial gimana. Terus kemudian base case-nya bagaimana? Base case-nya adalah ketika n-nya itu sama dengan 0 atau 1. Berarti di sini if n sama dengan 0 or
n sama dengan 1, maka return 1. Else return apa? Faktorial R n min 1 dikali n kan. Jadi rumusnya kan gitu ya. 5 faktorial adalah 5 dikali 4 faktorial. Betul ya? 5 dikali 4 faktorial. 6 dikali 5 faktorial. Berarti rumusnya seperti ini. Nah, coba kita panggil. Print faktorial rekursif 5. Sama nggak? Sama ya? Nah ini ya. Sama ya, 120. Loh Pak, bedanya apa? Berarti kan dua-duanya bisa. Iya, betul. Jawabannya memang dua-duanya bisa. Jadi Anda bisa memilih iteratif atau rekursif. Ingat tadi, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan rekursif. Jadi kalau iteratifnya bisa, kemungkinan rekursifnya bisa. Sekarang saya ingin tanya, kalau ini kan kelihatan ya, bahwa ini ada perkaliannya, makanya Anda tahu cara ngitungnya. Ya kan? Di sini cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah faktorial 5 ya, berarti faktorial pertama 1, terus kemudian faktorial sama dengan faktorial dikali 1, faktorial sama dengan faktorial dikali 2 ya. Tapi ini berarti berasal dari apa? Ini pertamanya kan 1 nih. Terus kemudian ini berarti 1 juga ya. Karena ini 1 kali 1 toh. Ini 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, terus kemudian faktorial berikutnya adalah 1 kali 2 berarti 2 dikali 3. Faktorial berikutnya adalah 6 dikali 4 kan. Terus faktorial berikutnya adalah 24 dikali 5 ya. Nah, maka hasilnya 120. Ini perhitungannya jelas. Ya, ini perhitungannya jelas. Gimana saya lupa. Gini bukan? Cara komennya gimana? Saya kok lupa. Pakai apa Mas? Ada yang tahu? 3 kali, Pak. Itu 3 kali. 3 ini kali. ya? Bawahnya juga yang 120 itu, Pak. Buat berartiin. Ya itu. Oke, makasih. Nah, ini komennya. Mudah ya, karena ini jelas. Nah, sekarang ada yang mau menjelaskan ke saya bagaimana cara kerjanya. Ini kan kayak nggak ngapa-ngapain. Tapi kok hasilnya sama 120. Bagaimana cara kerjanya? Itu bukannya sama tapi cuma dibalik ya, Pak? Ya, coba dijelasin ke saya. Nanti saya kasih nilai keaktifan. Kalau salah nggak apa ya, Pak? Ya, mari. Itu Saya tulis di sini. Gimana? itu pertama itu kan def faktor Misalnya 5 ya. Ya, misal 5. Terus dicek dulu apakah n-nya itu 0 atau 1. 0 atau 1 ya. Ternyata enggak, terus Enggak. masuk else. Ya. Terus tadi masuk ke faktorial n-1 berarti n-1 tuh 4. 4 toh. Kan 5, n-nya 5. Berarti kan faktorial 4. Terus gimana? bentar ya, Pak. Faktorial 4. Terus gimana? Apa yang terjadi? Mungkin sama kayak dibalik, Pak. 4 kali 5 itu 20. Terus 20. Lo kok tahu? Taunya gimana? Makanya ini harus pelan-pelan. Ini harus satu-satu nih. Ini nggak bisa langsung. Kalau manusia memang bisa, saya yakin ya. Tapi begitu Anda ditanya faktorial 1200 berapa gitu kan pasti bingung kan? Nah, artinya Anda harus pelan-pelan. Ini gimana caranya? Faktorial 4, betul nih. Kali berapa? N-nya kan 5 ya, berarti faktorial 4 dikali 5. Terus? Kok bisa keluar 120 dari mana? Enggak 20, Pak.
Taunya 20? 4 kali 5. Terus 4 kali 5, 20. Berarti ini hasilnya 20. enggak dilanjutin lagi ya. Bentar. Ya, gimana? Yo, mari pelan-pelan. Kalau ini kan jelas ya, yang atas ini jelas sekali karena ini perkalian, diulang kan cuma gerak aja I-nya ya. Nah, ini jelas. Kalau yang ini loh. Ini tuh gimana kok bisa hasilnya sama 120? Bagaimana menjelaskan faktorial 4 dikali 5? Apa yang terjadi di sini? Seolah-olah kayak ngitung sekali tok kan, tapi kok jalan. Nah, padahal belum selesai tuh pekerjaannya. Pak, saya boleh nyoba nggak, Pak? Ya, boleh Mario. Itu kan misalnya di faktorial dari 5 ya, Pak. Nanti itu kan bukan 0, bukan juga 1. Jadi ke yang else-nya itu yang return. Itu kan berarti faktorial 4 ya, Pak? Nah, karena mungkin disimpan dulu apa 4-nya kan masuk lagi. Itu kan bukan 0 sama 1, jadi ngulang lagi jadi ketiga, 2, Oke, 1. berarti dari sini faktorial 4 dia langsung naik lagi gitu ya? Iya, Pak. Dia ke sini kan. Nah, itu perhatikan teman-teman, betul ya. Jadi faktorial 4 ini belum diselesaikan, dia langsung naik dulu ke sini. Faktorial 4 sekarang. Nah, terus habis itu gimana? Lanjutkan. Terus kan bukan 0 Ya, sama 1 bukan lagi ya, 0 Pak? lagi ya. Terus Jadi dia masuk ke sini masuk ke lagi. else-nya lagi. Ya, terus ini faktorial 3 ya. Terus Sampai dia naik ke sini kan? Faktorial 3. Terus nanti faktorial 2 ya. ya, Pak. Terus habis itu naik lagi ke sini. 1. Masuk sini faktorial 1 ya. Faktorial 1 terus apa? Karena 1 nanti Return 1. membalikan nilai. Iya. Betul kan? Return 1. Berarti baru 1 loh. Anda baru dapat angka 1. Terus gimana cara ngaliinnya? Itu baru return 1. Harusnya keluarnya 1 dong. Kenapa keluarnya 120? Ingat masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Apa pekerjaan yang belum diselesaikan? Fungsi ini tuh belum selesai ya, ya nggak? Waktu tadi terakhir return 1, dia itu masih ada kerjaan nggak? Coba. Masih ada kerjaan Bukannya nggak? return 1 harus dikali 2 dulu ya, Pak? Naik Kali iya naik ke betul. atasnya Nah, lagi, terus naik ke atasnya lagi sampai 5. betul. Jadi ini masih ada kerjaan nih. Ini kan belum dari tadi. Ya nggak? Ini kan belum. Jadi sekarang saya akan gambar. Pertama, faktorial R5 nih, itu kan sama saja dengan faktorial R4 dikali 5 kan? Nih ya, 1 ya. Terus faktorial 4 sendiri belum dikerjain, maka ini harus dikerjain. Faktorial 4 sama dengan faktorial R3 dikali 4. Ya, faktorial R3 itu sama saja dengan faktorial R2 dikali 3. Faktorial R2 sama saja dengan faktorial R1 dikali berapa? 1 ya. Nah, kali 2. Nah, terus kemudian ternyata faktorial R1 itu sama saja dengan 1. Nah, maka berakhir kan? Ini berakhir nih, stop. Ini berarti bisa dibilang stop. Nah, karena dia stop di sini, dia tahu ada pekerjaan yang belum selesai. Ini tadi kan diubah dulu. Berarti ini akan naik ke atas 1 dikali 2. Hasilnya berapa? 3 kan? 1 kali 2, 2 ya. Sorry. 1 kali 2 berarti hasilnya 2. Nah, terus 2 ini naik lagi. Faktorial 2 berarti 2. Maka 2 dikali 3. Sama dengan berapa? 6. Oh, oke. Berarti faktorial 3 itu adalah 6. Terus dia masuk lagi. 6 dikali 4. Sama dengan 24. Oh, oke. 24. Berarti faktorial 4 sama dengan 24. Maka di sini 24 kali 5. Sama dengan 120. Sudah? Sudah. Maka selesai.
Itulah rekursi. Elegan nggak? Saya mengatakan elegan bagaimana? Karena dengan rumus yang seperti ini, dengan coding yang seperti ini, yang seolah-olah tidak bisa tidak bisa dibahas seperti tadi, ternyata hasilnya sama. Lebih pendek mungkin, lebih asik mungkin tampilannya, ya dibandingkan dengan ini udah biasa gitu. Ini lebih sesuatu yang elegan. Tapi tantangan dari rekursi pertama harus berhenti. Yang kedua, Anda harus bisa menjelaskan di belakang layar. Kok bisa sih 120? Nah, itu yang paling penting. Oke? Bisa dimengerti? Ulang lagi Pak, coba Pak. Yang kok bisa masuk ke yang return yang kan udah return 1 kan Pak. Kenapa bisa masuk ke Kenapa bisa naik gitu? Kenapa bisa ya masuk ke rumus yang dalam else itu Pak? Karena dia kan stop nih. Di sini ini kan paling akhir ya. Saya gambar aja. Saya gambar. Bentar. Saya akan buat slide baru supaya lebih jelas. Ini saya gambar. New slide. Terus ini F5 ya. Oke, nih gambarnya. Saya pakai tulisan. Ini kan berarti saya pakai F aja. F5 itu sama dengan, ini saya telusur ke bawah ya. Sama dengan 5 dikali F4. Betul ya? Terus F4 itu adalah 4 dikali F3. Dah, F3 itu 3 dikali F2. F2 itu adalah 2 dikali F1. F1 itu berapa? 1. Betul ya? Maka 1 ini ada kerjaan belum? Ini sudah selesai, sudah mentok nih. Terus masih ada kerjaan nggak? Masih lah, ini belum diapa-apain, ini belum diapa-apain, ini belum diapa-apain, ini belum diapa-apain. Oke, berarti 1 itu naik ke atas otomatis. 1 kali 2 berapa? Oh, 2. 2 ya. Terus dia naik ke sini 2. 2 dikali 3 berapa? 6. Oh, 6. 6 naik ke sini 6. 6 kali 4 berapa? 24. 24 naik lagi ke sini. 24 kali 5 berapa? 120. Stop, stop. Jadi caranya gitu otomatis. Kenapa bisa naik? Karena dia masih ada kerjaan yang belum selesai. Jadi maka dari itu kenapa kok memorinya penuh? Kenapa memorinya itu lebih berat? Ingat, ketika dia manggil dirinya sendiri F4, itu tuh memori yang di sini tuh belum bisa dihapus. Memori ini nambah lagi. Lalu dia nambah lagi memori lagi di sini. Dia nambah lagi memori lagi di sini. Dia nambah lagi memori lagi di sini sampai akhirnya dia menambah di sini. Stop ya. Udah cukup kan? Udah nggak ada lagi. Dihapus. Nah, dihapus dia naik lagi ke sini, kalikan 2, hapus. Naik lagi ke sini, 6, hapus. 6 di sini sudah hapus. Hapus baru terakhir 120 hapus. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selama 6 ini kalau anggap ini butuh 1 mega misalnya ya, kalikan 6 itu udah 6 megabyte. Padahal program biasa, program yang rekursif yang iteratif tadi, mana faktorial iteratif? Nah ini, itu hanya sekali panggil main, nih ya, manggil faktorial iteratif, nih, 1 kotak selesai. Nggak perlu pakai kotak-kotakan lagi. Jadi 1 kotak aja cukup. Tapi kalau yang ini, kotaknya berapa? 6. Makanya memorinya berat. Kalau memang Anda bisa menyelesaikan dengan kasus iteratif, silahkan Anda lebih boleh pilih iteratif. Kecuali di soalnya mengatakan harus menggunakan rekursif. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup? Saya lanjutkan yang kasus lain ya. Nah, kasus lain adalah faktorial sudah tadi. FPB, faktor persekutuan terbesar. Yaitu faktor persekutuan untuk membagi dua buah bilangan yang paling besar ya biasanya ya. Nah, misalnya FPB 12 dan 18 adalah 6. Anda pasti tahu caranya gimana ya. Nah, pertanyaannya adalah dengan menggunakan programming, bagaimana cara Anda untuk mencari FPB. Nah, ternyata ini bisa diselesaikan secara rekursif. Kalau kasus-kasus seperti faktorial itu kan sudah umum ya bisa dibilang. Lalu kemudian FPB itu juga sudah umum. Artinya kasus di internet pasti banyak. Karena seluruh dunia kan tahu sama ya. Artinya FPB itu nggak mungkin beda gitu. Cara ngitung FPB di seluruh dunia kan sama.
Cara ngitung faktorial di seluruh dunia juga sama. Sehingga Anda mungkin akan gampang googling. FPB atau dalam bahasa Inggris adalah GCD, ya, Great Common Divisor, Greatest Common Divisor, itu Anda bisa cari di internet GCD rekursif, langsung ketemu codingnya. Lalu faktorial rekursif, pasti langsung ketemu juga codingnya. Tapi kalau ada kasus-kasus yang mungkin bukan rumus rumus umum begitu, itu akan beda-beda. Ini kebetulan kasusnya itu kan kasus-kasus umum. Bagaimana cara untuk menghitung FPB dari dua buah bilangan? Ya. Nah, biasanya FPB itu dipakai buat apa nih ya? Contohnya untuk menyederhanakan bilangan. Karena 12 dan 18 yang paling bagus, bilangan terbesar pembaginya adalah 6, maka dibagi 6 semua. Dibagi 6 hasilnya jadi 2/3. Jadi lebih cepat kan? Dibandingkan dengan dibagi 22 dulu misalnya. Itu kan lambat. Jadi FPB itu biasanya kita pakai untuk menyederhanakan pecahan. Nah, terus di dalam bahasa Inggris disebut dengan Greatest Common Divisor. Contoh GCD dari 32 dan 48 adalah 16. Dari mana? Ternyata ada rumusnya, yaitu menggunakan operasi modulus dan bisa menggunakan rekursif. Lihat rekursifnya agak berbeda dengan rekursifnya faktorial. Ini rumusnya atau programnya. Cari FPB. FPB itu terdiri dari dua input ya, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, di sini rumusnya adalah jika bilangan kedua atau B sama dengan 0, jadi kalau bilangan keduanya sudah habis, maka return A. Berarti yang dikembalikan adalah A-nya. Selain itu, Anda buat temp atau temporary sama dengan A modulus B. Nah, terus kalau sudah, maka Anda balik ya. A modulus B itu artinya Anda balik, cari FPB. Jadi ini kan sama-sama rekursif nih. Sama-sama rekursif, cari FPB, B, temp. Jadi hasil dari ini itu bisa dimasukkan ke sini. Jadi misalnya tadi berapa? 32,48. Ya kan, 32,48. Berarti cek, apakah B-nya itu sama dengan 0? Tidak ya. Kalau tidak berarti 32 modulus 48 berapa? Atau dibuat yang lebih besar ya, 48 modulus 32 berapa? Ya, jadi Anda bisa cari ya. Biasanya yang lebih besar di sebelah kiri ya. Ini biasanya lebih besar di sebelah kiri. 48 modulus 32. 48 modulus 32 berapa? Nah, dan seterusnya. Nanti kemudian Anda bisa dapat. Ini contoh yang kita buat adalah 35 dan 25. Oke, kita coba ya. GCD dari 35,25. A-nya 35, B-nya 25. Terus, jika B tidak sama dengan 0, maka temporary sama dengan A modulus B. Berarti 35 modulus 25 adalah 10. Sisanya kan, 35 bagi 25 sisanya adalah 10. Terus, hitung dengan B berarti 25, temnya 10. Berarti 25,10. Itu ya. Terus kemudian GCD dari 25,10 Anda hitung ulang. Terus apakah B-nya sama dengan 0? Tidak ya. Maka Anda moduluskan lagi 25 modulus 10. 25 modulus 10 adalah sisanya 5. Terus kemudian Anda ubah lagi, berarti B-nya adalah 10,5 ya. 10,5. Temnya kan 5. Terus dilanjutkan lagi, itu adalah GCD 10,5. 10 modulus 5 habis ya. 10 bagi 5 kan habis. Maka 0. Nah, kalau 0 berarti nanti akan di stop. Nah, itu hitung kembali kan belum 0 dulu ya. Berarti B-nya adalah 5,0. Nah, ketika 5,0 maka sudah stop nih. Nah, kalau sudah stop berarti B sama dengan 0 ya. Return A. Berarti A-nya adalah 5. Berarti pembagi 35 dan 25 adalah paling kecil adalah paling besar adalah 5. Ya. Hasilnya 5. Begitu, itu adalah FPB. Kasus FPB ini dengan menggunakan rekursif. Rekursifnya bagaimana? Rekursifnya adalah dengan memanggil dirinya sendiri tapi ditukar ya. Jadi B, temp. Nah ini, jadi A tadinya A, B, terus diubah menjadi B, temp. Nah ini apakah butuh temporary? Apakah butuh temp sama dengan ini? Tidak harus ya. Anda bisa menggunakan langsung nih A modulus B. Bisa ya, tidak perlu pakai temp dulu gitu. Nah, ini Anda bisa ubah-ubah. Jadi FPB dari 18 dan 16 misalnya.
Bisa. Gitu. Jadi rekursifnya agak berbeda ya di sini. Dari mana taunya rekursif? Nah ini manggil dirinya sendiri toh. Tapi parameternya ditukar beda. Nah, kalau tanya-tanya di manakah base case-nya? Base case-nya ini yang mana? Base case yang ini yang mana? Ada yang bisa menjawab? Yuki, Hermina, base case-nya yang mana? Yuki, Hermina? Ya, Pak. Ya. Yang mana base case-nya? Base case adalah yang paling kecil. Yang mana? Yang Bagian 16 mana? ya, Pak? Yang mana? Yang 16 ya, Pak? Yang 16. Oh, bukan. Ini bagian codingnya kok. Baris keberapa? Ini saya kasih coding. Baris 1, aduh. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris berapa? Baris 2. 2 dan 3 ya? 2 dan 3. 2 dan 3. Jadi ini adalah bagian yang disebut dengan base case. Recursive case-nya berarti bawahnya ya? Ini ya? Ini recursive case. Kenapa ini disebut base case? Karena dia menghentikan. Buat berhenti kan? Jika 0 maka berhenti. Nah ini yang dimaksud dengan base case. Oke, ini base case-nya. Ini adalah recursive case. Gitu ya. Nah ini untuk FPB. Jadi FPB caranya seperti itu. Kalau Fibonacci. Fibonacci adalah suatu deret yang tadi sudah dibahas. Merupakan penjumlahan dari dua buah bilangan sebelumnya. Ya, penjumlahan dari dua buah bilangan sebelumnya. Kita langsung aja mungkin ya. Pakai programming. Saya akan tunjukkan di Python. Ini def. Ini yang pakai iteratif dulu ya. Fibo biasa ya. Fibo biasa. Nah, bagaimana iteratif? Berarti kan for. Ya. I in range 1, n plus 1. Gitu ya. Terus Anda harus punya variabel dulu. F1 sama dengan, maksudnya bilangan pertama itu 0 misalnya. Terus bilangan kedua itu adalah 1 ya. Bilangan pertama 0, bilangan keduanya adalah 1. Terus kemudian mulai dari berapa? Ini kan berarti mulai dari bilangan ketiga, bilangan kedua ya. Bilangan kedua, berarti mulai dari 2 ya. Jadi nggak boleh bilangannya mulai dari 2. Mulai dari 2. Untuk bilangan kedua berarti apa? Fibo sama dengan, Fibo? F sama dengan F1 tambah F2. Ini kan penjumlahan dari dua buah bilangan selanjutnya. Terus kalau sudah dapat F-nya, terus kemudian geser ya. Kalau sudah berhasil berarti sekarang geser. Berarti F1 sama dengan F2, F sama dengan F2 sama dengan F. Terus return F-nya. Nanti yang dikembalikan adalah F-nya. Coba kita coba dulu. Print bilangan Fibo yang kedua ya. Yang kedua berapa harus? Satu. Harusnya salah apa enggak? Harusnya 0, 1, 1. Betul ya? 0, 1, 1 kan? Ini kan kalau dimulai kan dari 0 nih. Saya ulangi ya. 0,1,1,2 ya. Ini kan berarti bilangan Fibonacci ke 0, bilangan Fibonacci ke 1, bilangan Fibonacci ke 2, bilangan Fibonacci ke 3. Oke, coba sekarang bilangan Fibonacci yang ketiga. Kita jalankan. 2 ya, betul ya. Bilangan Fibonacci ketiga. Bilangan Fibonacci keempat berarti 3. Coba bilangan Fibonacci keempat. Kita jalankan. 3 ya. Berarti 1 tambah 2 hasilnya 3. Betul ya?
Nah, ini adalah programming secara iteratif. Kok bisa caranya gimana, Pak? Nah, ini bilangan Fibonacci pertama 0, bilangan Fibonacci ke 0 itu adalah 0. Bilangan Fibonacci kedua itu adalah bilangan Fibonacci ke 1 adalah 1. Nih. Nih ya, 2 ini ya. Terus kemudian mulai dari 2, mulai 2 itu maksudnya mulai dari sini ya, 2 sampai n plus 1. F itu berarti variabel baru adalah 2 bilangan sebelumnya. Berarti variabel ini itu berasal dari 0 plus 1 kan. 0 plus 1. Kalau sudah, maka sekarang geser. F1-nya menjadi F2, F2-nya menjadi F. Maksudnya seperti apa? Ini maksudnya seperti ini. Sorry. Ini maksudnya seperti ini kan awalnya ini F1 kan. Ini awalnya F2. Ya, harusnya kan gitu awalnya. Terus kemudian F3, F itu kan terdiri dari F1, ditambah F2. Gitu ya. Berarti kan harusnya ini kan F nih, ini F. Nah, terus setelah berhasil ngitung, maka kondisi berikutnya adalah geser. Berarti sekarang F1-nya itu diisi dengan F2. F1-nya diisi F2 berarti ini kalau dibuat spasi, koma, spasi, ini jadi F1 kan, koma F2. F. Betul nggak? Jadi gitu. Jadi geser ya, maksudnya saya akan menggeser F1 sama F2-nya supaya bisa ngitung F berikutnya. Jadi itu yang dimaksud dengan geser. Nanti kalau berikutnya gimana? Berarti ini koma F1, F2, ini F-nya maksudnya di sini ya. Nah, ini kan sebenarnya ada F-nya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini saya hapus. Nah, gini. Ini mungkin kalau mau di-tab susah juga ya caranya ngerapiin. Susah. Jadi ini pertama F1 nih. Lalu ini F2, terus F. F itu berarti ini kan. Terus kemudian ini F geser. Lalu ini geser lagi. Gitu terus. Tahu ya? Ada pertanyaan tentang ini? Ini Fibonacci. Ini iteratif ya. Ini tidak iteratif, tidak rekursif. Ini buat geser. Nah, sekarang yang rekursif. Jadi kita buat def Fibo R ya. Namanya Fibo R. N. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Fibonacci itu berhentinya kapan? Berhentinya kalau dia 0 atau 1 ya kan? Nih ya 0 atau 1. Berarti Fibonacci ke 0 atau Fibonacci ke 1 itu berhenti. Berarti di sini if n sama dengan 0 or n sama dengan 1, maka return jika n sama dengan 0, return 0. Else if n sama dengan 1, maka return 1. Elif return apa? Fibo R n min 2 ditambah Fibo R n min 1. Nah, seperti itu. Kok else? Nah, seperti ini. Mari kita buktikan. Print Fibo R 4 misalnya. Tadi harusnya jawabannya sama 3. Sama ya 3. Sama-sama 3. Ada yang bisa menjelaskan ke saya bagaimana cara kerjanya? Kok bisa kayak gini hasilnya sama? Ini mau masuk ke poin keaktifan. Tadi nggak ada yang dapat karena Anda nggak berhasil menjelaskan. Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan ke saya?
kok bisa dengan rumus kayak gini, dengan program kayak gini, kok hasilnya betul ya? Bagaimana? Kalau tadi faktorial cuma satu tok ya rekursifnya. Kalau ini ada dua loh rekursif. Ada yang mau menjelaskan? Malah menghilang satu. Siapa yang mau? Abraham David? Mau menjelaskan? Nanti salah lagi, Pak. Hah? Nanti salah lagi, Pak. Coba. Coba dikit dulu. Gimana? Yang bawah kan? Ya, yang Yang bawah. kedua kan? Ya, yang kedua. Kasusnya misalnya Vibo R5. Weh. Hasilnya berarti harusnya 5. Coba kita jalan. Nah, 5. Kok bisa 5? Gimana ya? Padahal cuma kayak gini loh. Ya. Sulit kok. Codingnya bagus gitu ya. Kalau bisa dibilang codingnya itu bagus. Tapi untuk mempelajarinya sulit. Kalau yang ini kan jelas nih. Karena ini perulangan. Gampang. Masih bisa dipahami gitu. Karena ini coding dengan digeser-geser, oke lah, ini masih bisa ditelusur karena Anda cuma tinggal ganti ini ya, angka-angka ini kan. Tapi kalau ini kan nggak jelas. Siapa mau nyoba, Pak? Ya, mari. Mana? Nah, Fibor 5 ya, Pak? Ya. Nah, kalau Fibor 5 itu N-nya itu kan bukan 0 sama 0, bukan 1 juga. Betul. Ya. Jadi masuk yang else itu, Pak. Ya, Nah, paling gampang. Fibor 5 itu kan berarti return-nya Fibor 3 ditambah Fibor 4. Ya, saya tulis dulu Fibor 5. Saya tulis F lah ya, F5 sama dengan F3 ditambah F4 ya. Ya. F3 tambah F4 ya. Terus? Nanti yang F3 itu nanti dicari lagi, Pak. F3, F3 oke. itu F3 itu dari F1 tambah F2. F1 tambah F2. Nah, karena F1-nya itu udah ada nilainya 1. Nah, terus kan kalau F2 itu berarti F0 ditambah F1. F0 tambah F1. Nah, F0 itu 0 dan F1 itu 1. Jadi 0 tambah 1. F2 itu 1. F2 itu 1. Oke, terus? Nah, jadi Yang belum F3 itu dikerjakan kan ini F1 ya. tambah F2. Jadi 1 tambah 1, 2. Ini 2 ya. Ya. Nah, Terus? cari yang F4-nya sekarang, Pak. Oh, F4. F4 itu F2 ditambah F3. F2-nya tadi itu 1, F3-nya 2. 1 tambah F3-nya 2. Oke, berarti 3 ya. Nah. Betul. Sorry. Ini F4 maksudnya. F4-nya ini kan berarti jadi 3 ya. Bener ya? 3. F4, 3. Terus berarti di sini F3-nya berapa? 2. F3-nya 2 ditambah 3. 3. Sama dengan 5. 5. Betul ya? Betul kan? F5. Tadi Fibor 5 kan keluarnya 5 kan? Iya, Pak. Nah, kalau Fibor 6, ya berarti 5 ini harus ditambah. Nah, betul jawabannya. Sebentar, saya catat dulu. Berapa, Nimo? 712 00 00
664. Oke, nah kita lihat kok bisa gini. Nah, kalau gambarnya seperti ini mungkin agak sulit ya, karena kan ini dibuat dalam bentuk rumus ya. Tapi kalau saya buat dalam bentuk gambar itu akan lebih mudah. Nah, kita lihat. Pertama ini Fibo 5 kan? F5 itu terdiri dari F4 F3 ditambah F4. Terus F3 terdiri dari F1 ditambah F2. F4 terdiri dari F2 ditambah F3. Betul ya? Lalu kemudian F1 sendiri adalah 1, F2 itu adalah F0 ditambah F1. F0 adalah 1, F1 adalah 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, ini berarti naik ke atas ini 2. 1 tambah ini sama dengan 3. Terus F4, F2-nya itu adalah F0 tambah F1. Ini adalah 0, 0. F0 itu 1, ini 1. Benar nggak ya? 1 tambah 1, 2. Kok jadi banyak? F3 sendiri. 0, Pak. Oh, F00 ya. Sorry. F0 berarti ini 1. 1 tambah 1, 2 ya. Maaf, 2. Terus ini F0 itu 0. 0 tambah 1, 1. 1 ya di sini. Terus F3 tadi berapa? F3, 2. Ini terdiri dari F1 tambah F2. F1 tadi adalah 1, F2 adalah F0 tambah F1. Berarti 0 tambah 1. 1 tambah 1, 2. F3 itu 2 ya. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 2, sama dengan 5. Betul? Nah, Anda bisa lihat kalau pakai model kayak gini, ternyata panjang ya. Gitu. Ya enggak? Tapi kalau tadi pakai model rumus kayaknya cuma hitung sedikit. Gitu. Tapi kalau pakai model ini, jadi lebih panjang. Nah, Anda bisa lihat bahwa di dalam perhitungan ini tuh ternyata berulang-ulang. Ya enggak? Contoh nih, F2 udah dihitung di sini dihitung lagi. Ya enggak? Terus F1 udah dihitung di sini juga dihitung lagi. F0 sudah dihitung di sini dihitung lagi. Jadi salah satu kelemahan rekursif adalah dia itu tidak bisa mengefisienkan kerjanya. Kalau ada perhitungan yang sudah dihitung, ternyata tetap harus dihitung lagi. Jadi itu yang menyebabkan lama. Hasilnya tetap sama, totalnya tetap 5. Tapi isinya ternyata seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh pohon perhitungannya, ya, bisa dibilang pohon perhitungannya. Nah, sebagai tantangan dari mata kuliah ini atau dari materi hari ini adalah Anda harus bisa pertama memahami masalah ini tuh bisa diselesaikan dengan rekursif apa enggak? Masalah ini bisa diselesaikan dengan iteratif apa enggak? Kalaupun dia bisa diselesaikan dengan rekursif, lalu kemudian base case-nya bagaimana? Supaya bisa berhenti bagaimana? Itu penting ya. Terus kemudian bagian rekursif case-nya apa? Terus kalau sudah dihitung benar, maka sekarang Anda tantangannya adalah kalau Anda membaca fungsi rekursif, sebuah fungsi rekursif yang Anda baca tanpa harus di-run ya, tanpa harus dicoba, tanpa harus di-run, itu harus bisa menghitung output-nya berapa. Nah, itu adalah tantangan-tantangan di rekursif. Jadi pertama, bisa diselesaikan secara rekursif enggak? Itu nomor 1 dulu. Yang kedua, kalau bisa diselesaikan secara rekursif, berarti apa saja yang menjadi bagian rekursif case-nya, apa saja yang menjadi bagian yang base case-nya. Terus, ketiga tantangannya adalah Anda harus bisa membaca program rekursif atau source code rekursif, dan kemudian menghitung output-nya tanpa di-run.
Artinya Anda harus bisa memahami cara kerjanya. Dari tadi kan selalu ada iteratifnya. Jadinya Anda bisa membandingkan ya. Tapi kan ada juga yang langsung rekursif. Nah, nanti di sini menjadi tantangan kita semua. Ya. Oke, jadi kelemahan algoritma rekursif adalah lambat karena banyak pekerjaan diulang. Sebenarnya ada teknik untuk mempercepat, yaitu namanya dynamic programming. Dynamic programming adalah pemrograman di mana perhitungan yang sudah pernah dilakukan itu diingat-ingat. Cara mengingatnya menggunakan apa? Menggunakan struktur data, misalnya linked list atau array. Nah, nanti di sini bagian yang sudah dihitung tidak akan dihitung ulang karena sudah pernah dia cek di dalam tempat penyimpanannya. Kalau ternyata di tempat penyimpanannya sudah pernah dihitung, dia tinggal ambil, tinggal baca. Jangan membayangkan perhitungan itu cuma 1 tambah 1 ya kayak tadi ya. Itu kan gampang ya. Bisa jadi perhitungan yang sudah pernah dilakukan itu perhitungan yang rumit loh ya. Perhitungan yang sangat rumit. Coba misalnya nyari lagi gitu. Anda bayangkan nyari lagi dari drive C. Padahal sudah ketemu. Nah, Anda ulangi nyarinya. Coba bayangkan kalau itu 5 kali lagi, berarti kan lambat banget ya. Pekerjaan yang sama diulang-ulang itu kan lambat banget. Jadi salah satu caranya adalah dengan mememori, mengingat yang sudah pernah dilakukan itu disimpan. Itu biasanya begitu. Ya. Tapi kita tidak bahas di sini ya, karena ini bukan menjadi bagian Alpro. Nah, ini contoh sekarang saya akan memberikan latihan ya. Outputnya apa, tapi jangan dijalankan ya. Jangan di-run, tapi Anda harus berpikir outputnya apa. Adakah yang mau mencoba nanti kalau benar dapat poin keaktifan. Programnya sederhana, tidak ada ngitung-ngitungnya. Kalau dipanggil berulang 4, jadi dipanggil fungsinya berulang 4, outputnya apa? Siapa yang mau mencoba? Lumayan dapat poin keaktifan. Dipahami dulu. N-nya 4, terus Anda jalankan pura-puranya ya di dalam otak kita, lalu kemudian outputnya gimana? Siapa yang mau mencoba? Lumayan loh. Berkurang lagi jadi 19. Nanti saya presensi ya. Renaldo Surya Saputra. Renaldo Surya Saputra. Menurut kamu outputnya gimana? Benar, Pak, lagi. Aja, ya. Iya, lagi nyoba, Pak. Oh. Hello-nya itu loh. Hello-nya itu keluarnya apa? Mbak, kayaknya itu Ya. hello-nya nanti dari hello 1 sampai 4 bukan ya itu, Pak? Hello 1 sampai 4. Bukan. Keluarnya berarti hello 1 gitu kan maksudmu? Mau mulai dari hello 4 dulu atau hello 1 dulu? Hello 1, Pak, kayaknya. Oh, hello bukan. Oke, mau dicoba nggak? Ada yang mau nyoba nggak? Tadi sudah nyoba salah ya, bukan ya? Bukan hello 1 sampai hello 4. Ini kan coba nih, berarti n-1 berarti berapa ini? 3. Terus berulang 3, berarti kan 3-nya ke sini lagi ya. 3 ke sini lagi lalu 2 ya. Lalu kemudian di sini berarti 2, naik lagi ke sini 2, n-1 berarti 1, 1 masuk, ke sini 1, 1 di sini 0, ya 0, terus kemudian berarti di sini 0. Nah pada saat 0 dia naik ke sini, ya kan? Pada saat 0 dia naik ke sini. Dia naik ke sini ternyata sudah 0, berarti langsung nggak jadi, berarti stop ya. Di sini sudah stop.
Nah, outputnya apa? Pada saat 0 kan sudah stop. Nah, N-nya ini kan berarti berdasarkan data yang tadi sebelumnya. Yaitu saat N-nya itu berapa? N-nya pertama kali yang muncul adalah berapa? Tadi kan ada yang teman Anda bilang 1 ya. Harusnya mulai dari 0. Kenapa mulai dari 0? Karena di sini tadi waktu N-nya 1, ini kan waktu N-nya 1 masuk sini ya. N-1 kan 0 nih. Berarti di sini 0, berulang 0, hello-nya juga hello 0. Jadi pertama kali adalah hello 0. Nah, terus kemudian pada saat mulai ini N-nya 2, ini N-nya 2, berarti hello 1. Terus pada saat 3 berarti hello berapa? Hello 2. Oke, terus kemudian 4 ya, tadi hello 4. Nah, hello 4 iya enggak? Iya, karena hello 4 kan juga di sini ada. Berarti hello 3. Ini hello 3. Terus kemudian hello hello 4 iya enggak ya? Berarti kan hello pertama kan 4. 4 berarti masuk. Oh, hello N kan ya? Hello N berarti hello N. N-nya dikurangi 1. Oh, berarti hello-nya sampai hello 3. Hello 4 enggak ada. Oke, seperti itu. Coba kita coba ya. Nah, ini. Lalu kemudian main. Berulang. Nah, ini printf-nya jangan lupa. Nah, kita jalankan. Nah, 0, 1, 2, 3. Hello 0, 1, 2, 3. Kenapa begitu ya? Karena tadi saya jawabannya tadi hilang ya. Pertama adalah mulai dari 4. 4 masuk ke sini berarti kan jadi 3. Lalu masuk ke berulang 3, tapi di sini hello-nya hello 4. Hello 4 hello 4 berarti masuk ke sini. Oh, enggak ada karena kan N-nya sudah dikurangi ya. N-nya sudah dikurangi. Jadi N-nya udah hello 3. Tadi pertama masuk 4, tapi kan N-nya dikurangi, berarti hello 3 ya. Berulang 3, di sini berarti 3 ya. Di sini berarti 3. Terus begitu masuk ke hello 3 di sini, terus kemudian N dikurangi 1 berarti 2 ya. Hello 2, ini berulang 2. Lalu di sini berarti berapa tadi? Aduh, harus dicatat ya. Soalnya susah. Pertama kali itu tadi apa? 4, terus berubah menjadi 3. Nah, 3 ini berarti hello 3. Ya. Terus kemudian 3 berarti hello 2. Hello 2 berarti ini hello 2. Terus kemudian ini 2, 1, hello 1, hello 2, hello 1. Terus kemudian 1, mana lagi 0, hello 0. Tapi ditampilinnya hello 0 dulu ya. Bukan dari hello 3 dulu, tapi hello 0 dulu loh. Kenapa? Karena kan paling akhir itu kan ini ya, paling akhir ini. Paling akhir kan ini, terakhir. Nah, ingat bahwa ketika dia paling akhir, terus dia ingat, oh ada pekerjaan sebelumnya. Nah, pekerjaan sebelumnya adalah ngeprint. Berarti tampilan pertama adalah hello 0, bukan hello 3. Di pekerjaan yang paling dalam kan ini. Pekerjaan paling dalam ini lalu naik ke atas, maka itu hello 0. Ya, jadi bukan hello 3, ingat. Karena ngeprintnya paling bawah. Jadi hello 0. Nah, kalau yang ini, ada yang mau mencoba? Jadi ini kebalik ya. Hello-nya tampil duluan. Hello dari 4 ya, Pak? Ya, mari. Dari 4 sampai 1 berarti ya? Dari 4 sampai 1. Dari 4 berarti pertama kali muncul 4. N-1 berarti kan 3. 3. Terus 3 naik lagi, print hello 3. Terus sampai 1 kan. Terus dikurangi 1 lagi toh, Pak? Iya, jadi 0. Berulangnya 0, dia sudah habis. Ya? Iya, dari 4 sampai 1 ya. Sampai 1 berarti, Coba kita coba. Mari.
Dari 4 sampai 1 menurut saya betul. Kalau di copy paste dari PowerPoint begini. Ya, 4 sampai 1. Betul. NIM-mu berapa? 712 00 557. Oke. Oke, terus kemudian ada beberapa contoh kasus yang lain. Ini adalah misalnya diketahui biasanya ya kalau fungsi-fungsi rekursif ini biasanya menggunakan nama-nama aneh ya. Jadi bukan menggunakan Fibonacci dan sebagainya, tapi Anda suruh nebak outputnya. Jadi ini contohnya kalau ada rekursif seperti ini, lalu kemudian N-nya itu adalah 16, maka outputnya berapa? Jadi X-nya ini 16. Lalu kemudian outputnya berapa? Ternyata itu sama saja dengan 2 pangkat 16 min 1. Ini contoh sebuah fungsi rekursif yang digunakan untuk menghitung 2 pangkat n min 1. Itu rumusnya kayak gitu. Lalu ada juga yang cara lain ya. Ini ada fungsi rekursif namanya wow. Terus kemudian Anda masukkan wow 8, x-nya 8. Lalu kemudian outputnya berapa? Outputnya ternyata 3927. Ini cara ngitungnya. Ya, jadi panjang ya, bisa dibilang panjang. Dan ini biasanya dikeluarkan di soal-soal seperti apa? Soal-soal seperti Olimpiade komputer, soal-soal OSN, soal-soal Toki dan sebagainya. Lomba-lomba programming. Kenapa soal-soal seperti dikeluarkan? Karena Anda bisa ngitung tanpa komputer gitu. Jadi soal-soal seperti ini, fungsi rekursif ini biasanya dikeluarkan untuk soal-soal teori. Ya, karena Anda tidak perlu harus menggunakan komputer gitu. Sama sekali Anda tidak perlu menggunakan komputer. Jadi ini biasanya dikeluarkan. Jadi Anda harus belajar untuk memahami soal rekursif dan menghitungnya. Gitu ya. Nanti mungkin di praktikum akan dipelajari lebih lanjut. Mungkin sampai di sini dulu. Sebelumnya saya akan presensi sebentar. Karena mahasiswanya dikit. Saya selalu penasaran kenapa mahasiswanya cuma 20-an. Siapa yang bertahan sampai akhir? Bentar, ini ikhlas memang kalau presensi lemot. Oke, Damianus ada nggak? Nggak ada ya, memang ya. Fandi ada? Ada. Ada, Pak. Mikael, Rian ada. Deon ada. Annabel ada. Kev, Franz nggak ada. Franz nggak ada. Nah ini kenapa kok hadir? Oke, ini saya catat di sini, nanti saya hapus ya. Jangan nakal ya. Oke, terus kemudian Kevin ada. Fernando ada. Dewangga nggak ada ya. Dewangga. Ini Dewangga tidak ada. Ini saya hapus nanti. Gian ada. Terus Edward nggak ada. Banyak banget yang nakal seperti ini. Ini akan saya hapus. Saya akan alfakan. Kemudian Gary ada ya. Terus Juan ada. Rebimo ada. Rezi nggak ada ya. Oke, memang benar ya. Alfa. Angelito nggak ada di sini. Oke, berarti ini saya ubah. Kesha ada, Abraham, Sevanya nggak ada ya. Sevanya nggak ada. Nah ini kenapa begitu? Karena jumlahnya cuma 20 loh. Fernando ada. Fernando Jose juga nggak ada. Oke, Aldi. Wah ini hilang semua nih. Aldi nggak ada. Abraham ada ya. Aldi nggak ada. Abraham ada, Rihar ada, David ada, Nesya ada, Budi ada, Renando ada, Joshua. Oh memang nggak ada, Yuki ada. Oke,
Sudah, nanti akan saya hapus. Kasih tahu teman-teman Anda bagi yang kenal, sudah dialfakan karena itu ya. Mungkin sampai di sini teman-teman, saya stop sharing. Selamat berpraktikum. Makasih banyak, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.